Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel di Tri Fun Trick. Oke teman-teman, di video kali ini tuh aku bakal bahas tentang beberapa soal subnetting dan gimana cara ngerjainnya. Karena penghitungan subnetting ini tuh biasanya bakal keluar ya di ujian SKB Pranata Komputer nanti. Tetapi seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya ya, buat support channel ini agar terus berkembang dan biar aku semangat terus buat bikin video materi pembelajaran lainnya. Oke ya, langsung aja kita bakalan bahas materi ini bersama. Iya teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, di sini aku mau jelasin sedikit tentang penggunaan subnetmask itu sendiri ya teman-teman. Subnetmask itu digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya teman-teman. Gimana tuh maksudnya? Jadi aku mau analogikan ya teman-teman. Jadi kalian simak dan dengarkan baik-baik. Jadi analoginya tuh begini teman-teman. Di sini kan udah aku bikinin jalan. Nah, namanya tuh Jalan Merdeka. Jalan Merdeka ini network teman-teman. Dimana jalan ini tuh adalah jalan utama yang merupakan jalan akses ke kota terus ke daerah-daerah lainnya. Nah, di sekitaran jalan ini tuh terdapat banyak rumah teman-teman, rumah-rumah penduduk. Yang mana di rumah ini kan pastinya ada nomor-nomor rumahnya ya teman-teman. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau di dalam jaringan itu istilahnya disebut dengan nomor IP address. Terus kan bisa kalian perhatiin, kalau di gambar ini tuh struktur rumahnya kurang rapi. Jadinya berantakan kan teman-teman. Terus gimana sih cara ngatasinnya? Itulah perlunya yang namanya subnetting. Pastinya kan kalau tambah banyak rumah tambah padat ya teman-teman, tambah berjejel. Nah, makanya kita perlu subnetting untuk akses jalan agar warga di jalan ini tuh nggak tumpah ke jalan raya semua teman-teman, biar nggak terjadi yang namanya kemacetan. Kalau di jaringan istilahnya tuh traffic pada jaringan, begitu teman-teman ya. Selanjutnya di gambar nomor 2 ini merupakan analogi yang sudah pakai subnetting teman-teman. Bisa dilihat kan sekarang sudah tertata, terus jalannya juga sudah terbagi menjadi beberapa blok dan gang ya teman-teman. Nah, di mana di setiap gang rumah-rumah itu diatur sama yang namanya RW teman-teman. Jadi si RW itu bertanggung jawab di bloknya masing-masing. Nah, jalur gang-gang itulah yang disebut dengan subnetwork. Begitu kurang lebih teman-teman ya. Oke ya teman-teman, bisa dipahami kan penjelasan analoginya tadi? Oke ya, kita lanjut gimana penghitungan subnetting. Ya biasanya itu berkisar di 4 masalah teman-teman. Yang pertama itu jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga itu blok subnet, dan yang keempat itu alamat host broadcastnya. Oke, selanjutnya ada beberapa aturan-aturan dalam membuat subnetmask teman-teman. Yang pertama itu, angka minimal untuk network ID adalah 8 bit, sehingga oktet pertama dari subnet pasti 255. Yang kedua, angka maksimal untuk network ID adalah 30 bit. Jadi kalian harus menyisakan sedikitnya 2 bit untuk host ID teman-teman. Yang ketiga, karena network ID selalu disusun oleh deretan angka-angka 1, hanya 9 nilai saja yang mungkin digunakan di tiap oktet subnetmask, termasuk 0 teman-teman. Selanjutnya ada beberapa rumus dasar dalam menghitung subnetting teman-teman. Misalnya, ini ditanya ada berapa jumlah subnet, maka rumusnya itu 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit 1 di subnetmask. Terus yang kedua, misalnya ditanya berapa host per subnet, maka rumusnya
2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah bit 0 di subnet mask. Selanjutnya ditanya block size tiap subnet, maka rumusnya itu subnet mask dikurangi 256. Misalnya subnet masknya itu 255.255.255.192, maka 192 dikurangi 256, besarnya block size tiap subnet adalah 64. Selanjutnya, jika ditanyain alamat broadcast tiap subnet, gampang, ini mah kan sudah tahu tadi alamat subnetnya itu 064.128.192. Alamat broadcast subnet 0 adalah 64 dikurang 1 sama dengan 63. Tinggal dikurangi 1 dari alamat subnet berikutnya. Gitu juga dengan subnet 64, alamat broadcastnya itu adalah 127 dan seterusnya dan seterusnya. Terus, jika yang ditanya itu range host yang valid tiap subnet, maka alamat valid yang bisa digunakan di tiap subnet. Misalnya, jika 64 adalah subnet address, maka 127 adalah broadcast address-nya. Maka range host address-nya yang valid dari 61 yaitu address terendah sampai dengan 63 itu address tertingginya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soal nomor 1. Diketahui sebuah network 192.168.1.0/26, maka jumlah host yang dapat digunakan adalah, jadi kita gunakan rumus mencari host subnet, yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y adalah banyaknya binari 0 pada oktet keempat. 26 di sini binari oktet keempatnya itu nolnya ada 6, jadi maka 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Ya, contoh soal yang kedua, berapakah jumlah klien maksimal jika IP pertama telah digunakan gateway pada network 189.10.10.0/28? Oke, yang pertama kita ubah terlebih dahulu 128 itu menjadi bilangan biner ya, yang hasilnya sebagai berikut. Oke, yang kedua kita tentukan jumlah host atau klien dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y adalah banyaknya angka 0 pada 4 oktet terakhir untuk kelas C. Maka hasilnya, karena nolnya ada 4, 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 14. Karena IP pertama yang telah digunakan sebagai gateway, maka 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Selanjutnya soal nomor 3, ini contoh soal yang terakhir ya. Sebuah universitas ingin merancang sebuah jaringan dengan menghubungkan 3 ruangan, di mana kondisinya ruangan pertama berisi 54 komputer, IP-nya 202.179.13.8. Ruangan kedua berisi 120 komputer, di mana IP-nya 196.40.30.4. Terus yang ruangan ketiga berisi 5 komputer, IP-nya 200.59.174.4. Yang ditanya berapakah net mask-nya? Oke, kita jawab ya soalnya. Jadi di ruangan pertama itu berisi 54 host dan merupakan IP kelas C. Berarti jumlah host yang mendekati adalah 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Bit 0 yang aktif di oktet terakhir atau oktet host ada 6. Jadi bit 1 yang aktif untuk subnet ada 2. Jadi net mask-nya itu 255.255.255.192 dan IP-nya 202.179.13.8 dan /26. Selanjutnya di ruangan kedua berisi 120 host, kelas C juga. Jumlah host yang mendekati adalah 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Jadi net mask-nya 255.255.255.128 dan IP-nya 196.40.30.4/25.
Dan yang terakhir di ruangan ketiga berisi 5 host. Kelas C juga, jumlah host yang mendekati adalah 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi net massnya itu 255.255.255.248 dan IP-nya 200.59.174.4/29. Ya teman-teman, itu tadi 3 contoh soal subnetting dan juga pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham juga. Oke ya, selamat belajar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.